A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Tabula Rasa, tempat kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, belajar kehidupan, dan saling belajar untuk selalu kebermanfaatan. Sebelum kita mulai, ada baiknya seperti biasa kita hening sejenak, senantiasa kita buka hati kita, senantiasa pintu hikmah dibukakan, sehingga pembelajaran ini menjadi knowledge buat kita, tapi tidak berhenti dalam knowledge, bertransformasi dalam rasa, dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, senantiasa kita sudah di halaman yang sama, dalam vibrasi energi frekuensi yang sama untuk sama-sama saling belajar, dan tidak bosan untuk selalu mengingatkan di awal bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau bertausiah, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti paling tahu atau paling benar, tetapi mudah-mudahan ada informasi yang setidaknya menjadi pengetahuan. Dan yang paling penting kita terus belajar untuk bertumbuh kesadaran kita sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini dan membuat kehidupan ini jadi jauh lebih bermakna. Berbicara tentang kehidupan kita ini dihadirkan terpilih. Berarti kalau terpilih ada sesuatu yang sangat potensial di dalam diri kita. Mari kita renungkan bahwa berbicara tentang dihidupkannya kita ini sejatinya makhluk langka dalam tanda petik. Bisa dibayangkan ketika kita hadir, itu pasti ada percampuran antara sperma sama ovum. Di mana 300 juta sperma ayah kita yang terpilih cuma ada satu. Berarti kan ini langka banget gitu. Berarti kita ini spesial banget. Dan kita terpilih ini pasti ada tujuannya dan pasti kita diberikan sesuatu oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada di dalam diri kita, poin pentingnya adalah pasti untuk melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Kembali kepada penciptaan, kalau kita berbicara tentang konsep kesadaran yang sederhana, yang selalu kita ulang-ulang, man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Kalau kenal diri, kenal Allah, kenal Tuhan. Berarti poinnya dalam kehidupan ini adalah terus-menerus mengenal diri. Jadi kalau dianalogikan secara sederhana, mari kita kupas. Dalam konteks kehidupan, di mana kita tidak pernah minta untuk dilahirkan, di mana kita tidak memohon, dan kita ini semua terpilih, dalam kesadaran ini mungkin kita penting untuk merenungkan ada 3 pertanyaan besar sebetulnya dalam kehidupan. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang abadi sebetulnya. Dari mana kita, mau apa kita, dan mau kemana kita. Dan itu saya rasa pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya seumur hidup. Karena sekali lagi, hidup ini adalah sekolah. Maka sering disebut the school of life. Tapi dalam konteks sekolah di sini, kalau kita mau menganalogikan dalam konteks apa yang akan kita bahas hari ini, karena hari ini kita akan berbicara tentang passion. Karena banyak sekali pertanyaan, gimana sih cara mencari passion kita gitu. Karena disadari atau tidak, boleh jadi apa yang kita kerjakan per saat ini, itu sebetulnya bukan passion kita. Karena mungkin karena ikut-ikutan, karena didorong oleh sesuatu gitu. Meskipun pencarian passion ini sangat dinamis, tidak statis atau kaku gitu ya, nggak harus gitu intinya. Karena kita udah bahas bahwa hal yang merusak dalam konteks kebahagiaan atau ketenangan batin itu adalah keharusan dan ideal-ideal. Bahwa nggak ada yang ideal sih sebetulnya, karena selalu mengidealkan. Nggak ada yang harus sih sebetulnya, karena kenapa? Segala sesuatu pasti ada jadwalnya, segala sesuatu pasti ada waktu yang paling tepat. Oleh karena itu, pencarian pembelajaran seumur hidup ini memang akan selalu bergulir karena sekali lagi kita menghadapi kehidupan yang dinamis. Dalam konteks penciptaan, katakanlah, kalau kita berbicara di surat 51 ayat 56 Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah itu menghambakan. Berarti menghambakan di sini artinya dalam tanda petik melakukan apa yang sudah ditetapkan.
melakukan apa yang sudah diporsikan. Jadi kalau kita menggunakan analogi sederhana, katakanlah Sang Maha Pencipta ini mau membuat panggung sandiwara gitu misalkan. Di mana di panggung sandiwara ini perlu aktor dan aktris, katakanlah begitu. Di mana berarti masing-masing punya peran. Di mana berarti setiap kita pasti punya porsi perannya masing-masing. Maka bagaimana kita mau berperan sementara kita nggak pernah tahu peran kita ini untuk apa? Maka kelelahan hidup, beratnya hidup, itu jangan-jangan kita tidak benar-benar memerankan apa yang seharusnya kita perankan. Mungkin kalau bahasa kerennya tuh gampangannya gini deh. Kita semua punya castingnya masing-masing. Jadi jangan terlalu sering atau bahkan jangan mencuri casting orang lain gitu. Karena kenapa? Ketika kita pengen menjadi dia misalkan, pengen menjadi siapapun orang di luar diri kita, ya memang dia sudah perannya seperti itu. Dan saya punya perannya sendiri. Dan bahkan ketika keinginan menjadi orang lain semakin tinggi, semakin kita akan susah dan semakin kita akan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena mungkin tidak percaya diri. Kenapa? Karena menganggap bahwa menjadi siapapun di luar dirinya itu bisa lebih baik. Nah, oleh karena itu, kenapa sih poin penting dalam rumus kehidupan itu adalah mengenal diri? Salah satu mengenal diri adalah mengenal peran. Dan konteks peran di sini kita sederhanakan dengan bahasa bahwa saya mengenal passion. Dan passion itu nanti yang akan mendrive kita, yang akan membawa kita menuju kepada apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan. Dengan dasar, rumus nomor 1 adalah setiap kita ini adalah unik. Ini dulu yang nomor 1. Setiap kita ini nggak ada yang sama. Setiap kita ini tidak dapat dibandingkan karena keunikan ini sendiri. Jadi tidak comparing apple to apple, tidak bisa dibandingkan antara aku dengan siapapun, siapapun dengan siapapun. Karena kenapa? Masing-masing punya uniqueness-nya sendiri. Masing-masing punya perannya sendiri. Maka semakin membanding-bandingkan, semakin kita akan sulit untuk menemukan passion kita masing-masing. Maka nomor 1, sadarilah bahwa kita semua unik apa adanya. Kita ini nggak ada duanya. Kita ini langka, the one and only. Saya nggak ada duanya. Siapapun yang menyaksikan ini nggak ada duanya. The one and only. Maka berhentilah atau kurangilah untuk membandingkan apapun karena sekali lagi kita adalah unik. Yang kedua, kuncinya adalah bagaimana sadar bahwa kita semua diciptakan karena unik, di situ ada perbedaan. Maka semakin kita berdamai dengan perbedaan, semakin kita akan mudah untuk menemukan diri kita yang sejati. Semakin akan mudah untuk menemukan passion kita. Karena sebagian besar mungkin keinginannya adalah ingin sama dengan apa yang kita inginkan. Ingin sama dengan apa yang kita pikirkan. Dan itu nggak mungkin. Karena perbedaan itu adalah hukum semesta, hukum alam. Dan itu adalah pasti. Jadi ketika kita mulai sadar bahwa kita ini adalah unik, ingat kita makhluk langka nih. Kita ini sesuatu yang langka, nggak ada duanya. Nggak ada penggantinya. Dan dengan konsep bahwa kita sadar bahwa perbedaan itu adalah pasti. Jadi yang paling penting, dengan menyadari perbedaan, kita akan menghindari banyak konflik. Karena kenapa? Berbeda belum tentu salah. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan bahwa sesuatu yang berbeda itu salah. Maka 2 dasar inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menemukan passion. Seperti apa jalan untuk menemukan passion? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Setelah kita mulai sadar bahwa ada unik dan ada beda, kita mulai menyadari untuk masuk ke dalam diri kita. Karena passion tidak pernah terletak di luar diri kita. Yang di luar itu biasanya hanya mau mengirimkan informasi. Tapi pengetahuan passion itu tidak dari orang lain, tapi konsepnya adalah ada di dalam diri kita. Meskipun kadang memang kita perlu orang lain untuk berdiskusi, untuk bertanya, itu penting. Tetapi passion itu muncul, tumbuh dari dalam. Salah satu gerbang untuk mengetahui passion kita adalah dengan menanyakan interest yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang kita suka?
Sehingga ketika interest tadi akan melanjutkan kepada sesuatu yang enjoy. Enjoy itu artinya saya melakukannya dengan sangat nyaman, dengan sangat menikmati, dan tidak penuh dengan paksaan. Saya rasa semua kita itu pasti punya interest. Namun kadang-kadang interestnya itu tidak terlalu ditelaah atau mungkin tidak terlalu didengar dalam tanda petik. Sehingga ketika kita mulai sadar, oh kayaknya saya interestnya di A gitu. Contoh. Saya dari kecil punya interesting terhadap entertainment misalkan. Entah itu band, entah itu sulap gitu. Dan ya itu tadi, entah kenapa ketika saya nontonnya aja itu menjadi sesuatu hal yang untuk saya tuh sangat dinikmati gitu. Dan interest itu saya rasa dimiliki oleh semuanya dan itu adalah bakat alamiah yang saya yakin bahwa semua pasti punya interestnya masing-masing. Nah, ada baiknya untuk selalu menelaah kepada interest kita karena begitu kita mulai telaah bahwa oh iya saya suka ini dan suka itu akan melanjutkan menuju kepada gerbang berikutnya untuk menyadari bahwa ternyata ini awal mula saya sadar bahwa passion saya ada di sini. Ciri-cirinya adalah ketika saya mulai mengenal interest saya dan melakukannya dengan enjoy sekali lagi, di situ kita akan ada keterlibatan diri tanpa sebuah paksaan. Ya, sehingga ketika kita melakukannya dengan enjoy, joy gitu, di situ pasti ada rasa bahagia. Maka sekarang sering banget gitu ya ada kata-kata tentang hard work, kerja keras gitu. Mungkin itu bagus sih, kerja keras itu bagus. Tapi ketika kita berbicara tentang work, joy work, bekerja dengan bahagia, itu saya rasa akan sangat-sangat lebih penting. Jangan lupa, tubuh kita akan secara maksimal melakukan sesuatu ketika dalam keadaan joy, dalam keadaan happy, dalam keadaan sangat menikmati. Maka joy work itu jauh lebih penting daripada hard work gitu. Makanya enjoy di sini itu menjadi salah satu parameter indikator ngerjain sesuatu sayanya sangat-sangat joyful, sayanya sangat-sangat menikmati. Itu adalah salah satu ciri ketika kita sudah mulai masuk ke dalam tahapan passion. Mungkin yang joy untuk saya dianggap tidak terlalu menarik untuk siapapun. Karena kita nggak pernah bisa membandingkan sekali lagi. Mungkin ini nggak terlalu penting untuk orang lain katakanlah. Mungkin ini tidak berarti untuk orang lain. Tapi boleh jadi ketika saya melakukan penuh dengan kebahagiaan, ini sangat berarti untuk kita. Sehingga fokus utamanya untuk menemukan enjoy ini adalah bukan faktor eksternal, tapi faktor internal kita. Mulai renungkan. Apa yang kita lakukan per hari ini, per sekarang, pekerjaan kita, rutinitas kita, apakah kita enjoy melakukannya? Atau penuh dengan paksaan? Karena begitu kita di kantor, katakanlah, sedikit-sedikit lihat jam gitu. Sedikit-sedikit pulangnya berapa jam lagi. Apalagi kalau udah mulai hari Jumat, katakanlah besoknya libur tuh udah mulai happy banget gitu. Nah itu penting banget tuh untuk kita renungkan bahwa jangan-jangan tidak mendapatkan enjoy dalam pekerjaan itu gitu. Tapi ya mungkin karena tidak terbuka atau mungkin karena situasi, ya kita tetap ada di level itu. Dan that's okay, tapi mulai renungkan. Yang kedua, itu rumusnya adalah easy. Begitu sudah enjoy, kita akan melakukannya dengan lebih mudah daripada orang lain melakukan. Karena kalau orang berbakat, bakat itu penting, tapi hanya sekedar bakat tanpa dilatih itu juga nggak jadi apa-apa sih sebetulnya. Jadi bakat yang terlatih, bakat yang dilatih terus, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam perjalanan menuju passion itu sendiri. Meskipun ada seseorang yang suka tapi memang tidak berbakat, itu hasilnya akan berbeda dengan bakat plus latihan. Jadi latihan itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan passion. Nah, sederhananya ketika kita melakukannya dengan sangat mudah, ada orang melakukan A lebih mudah daripada si B melakukan hal yang sama gitu. Itu mungkin banget. Karena kenapa? Ya easy untuk dia. Karena kenapa? Mungkin dia suka. Mau itu dalam konteks bakat melukis lah misalkan, atau bakat apapun lah dalam konteks apapun gitu ya. Ketika kita menemukan easy di situ, itu sudah mulai masuk ke dalam gerbang passion yang berikutnya. Nah, jadi, temukan interestnya,
rasakan apakah saya enjoy melakukannya, dan apakah saya merasa mudah melakukannya. Karena begitu kita benar-benar passion, itu effortless gitu. Nggak perlu terlalu gimana banget gitu. Karena kenapa? Ya kita benar-benar engage dengan apa yang kita lakukan. Kita benar-benar terhubung dengan baik dengan apa yang kita lakukan. Nah, selain enjoy dan easy, ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui juga. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Berikutnya setelah kita tahu enjoy dan kita tahu easy gitu, kita akan masuk ke dalam tahapan yang disebut dengan yang namanya excellent. Maka hasilnya itu akan baik sekali. Karena kenapa? Sesuatu bakat dan latihan itu akan berbeda dengan orang yang melakukan tanpa bakat meskipun banyak latihan. Saya ulang itu gitu. Karena sekali lagi, ketika kita diberikan anugerah bakat, ketika kita diberikan anugerah suatu abilitas gitu ya, atau sesuatu hal yang bisa kita lakukan, di situ memang perlu untuk ditemukan. Maka hal yang excellent itu hadir karena memang diawali dulu dengan interest yang ada, benar-benar melakukannya dengan enjoy tanpa keterpaksaan gitu. Dan poin pentingnya adalah memang menyatunya sangat mudah sekali, easy. Joy gitu ya, kata kuncinya itu joy. Lakukanlah dengan gembira, lakukanlah dengan bahagia. Karena tanpa kegembiraan dan kebahagiaan, ya mungkin kita hanya menghabiskan waktu dalam tanda petik. Kita hanya benar-benar dalam tanda petik bekerja gitu ya, hanya untuk mendapatkan uang gitu misalkan. Dan itu penting, tetapi puncaknya kan bukan masalah seberapa banyak yang kita dapat gitu. Tetapi apakah pekerjaan ini juga membawa saya kepada level kesadaran dan kehidupan yang lebih baik. Nah, ketika 3E ini sudah kita dapatkan, baru di situ kita berbicara tentang earn gitu. Bahwa sederhana aja, saya melakukan ini tanpa dibayar aja udah happy banget gitu. Apalagi kalau dibayar. Maka ada poin yang saya dapat pelajaran gitu, karena saya suka sekali seni sulap gitu misalkan, dan itu adalah hobi. Dan beruntungnya adalah hobi yang dibayar. Dibayar di sini artinya ada penghasilan di situ, ada pendapatan di situ. Karena kenapa? Dibayar karena melakukan sesuatu yang disukai. Dibayar karena melakukan sesuatu yang memang benar-benar sesuai dengan passion. Dan saya rasa itu semua adalah perjalanan panjang. Dan tidak dalam tanda petik, tidak saklek harus dengan ideal tertentu. Tapi setidaknya kita mulai merenung. Apakah yang sekarang saya lakukan itu adalah enjoy? Apakah yang saya lakukan itu juga adalah easy? Karena kenapa? Ini fluktuatif gitu. Kita bisa mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Karena hidup ini adalah sesuatu yang dinamis. Dan poin pentingnya adalah excellent itu hadir juga karena kenapa? Ya dilakukan dengan penuh kegembiraan. Dan disitulah kita akan bisa mendapatkan, karena sekali lagi hasil itu mengikuti dalam tanda petik. Dalam konteks mengikuti di sini artinya apa? Begitu kita hanya berpikir earning something, begitu kita hanya berpikir dapatnya berapa sih dibayarnya gitu misalkan, karena outputnya atau tujuannya hanya materi gitu, ya mungkin pada tahapan tertentu memang akan mengalami seperti itu. Tetapi nanti kita akan sadari bahwa apa yang pernah kita bahas ulang-ulang juga, yang menjadi fundamental kehidupan, sebetulnya bukan masalah earning yang dalam bentuk yang namanya materi gitu. Outputnya yang dicari itu udah bukan dalam konteks yang namanya rupiah gitu misalkan. Tetapi kan poin intinya dari keseluruhan ini, finding passion itu juga adalah finding fulfillment, pemenuhan diri yang konteksnya adalah puncak dari semua apapun. Disadari atau tidak, apa yang kita pilih dalam kehidupan sehari-hari itu hanya untuk membawa kita menuju kepada jalur yang namanya happiness itu sendiri. Nah, maka di sini kita mulai menyadari bahwa passion itu adalah sesuatu yang sangat dinamis dan itu dimiliki oleh kita semua. Dan itu sudah terpendam di dalam diri kita. Cuman memang poin pentingnya adalah kita selalu ada di dalam satu community gitu. Kita ada di dalam satu yang berbeda. Contoh sederhana, paling sederhana. Boleh jadi hari ini ada anak yang menjadi korban obsesi orang tuanya. Karena mungkin dulu orang tuanya nggak sempat jadi dokter dan berambisi pengen jadi dokter. Sehingga ketika anaknya ternyata punya bakat, punya abilitas dan punya kemampuan menggambar yang hebat,
maka dipaksakanlah si anak ini untuk menjadi dokter. Padahal mungkin passionnya nggak di situ. Dan menariknya penelitian mengatakan 90% orang yang lulus SMA katakanlah, itu salah memilih jurusan juga sih sebetulnya. Yang akhirnya jenjang sekolahnya tidak sesuai dengan passionnya. Dan menariknya lagi, kalau kita berbicara dalam sistem pendidikan, memang terkadang tidak mengedepankan passion. Karena sekarang yang dianggap sangat baik, katakanlah, ada orang yang nilai matematikanya 9, dan ada orang yang nilai olahraganya 9, itu dianggap bahwa orang yang nilai matematikanya 9 itu lebih baik gitu. Padahal setiap kita pasti punya hal yang berbeda gitu. Dan nggak bisa menyamaratakan bahwa yang terbaik itu adalah yang nilai matematikanya 9. Karena kenapa? Semua sesuai dengan kadarnya. Sangat tidak adil kalau penilaian untuk apapun, katakanlah, pelajaran untuk memanjat pohon itu akan beda dengan ikan dan monyet gitu misalkan. Untuk monyet mungkin oke, karena abilitas dia untuk memanjat. Tapi ikan itu kesanggupannya adalah berenang. Nah, kembali kepada kesadaran ini bahwa man arafah nafsah, faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Salah satu jalan pengenalan Tuhan adalah mengenal diri, salah satu pengenalan diri adalah mengenal passionnya. Karena begitu kita mulai mengalir dengan passion kita, begitu kita mulai mengalir dengan alam kita, maka kita ini akan banyak mendapatkan pengalaman. Sebagai contoh sederhana, kalau kita kembali kepada penciptaan, Sang Maha Kuasa Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan alam. Maka masing-masing kita itu punya alamnya masing-masing. Atau kita bicara tadi tentang passion. Maka semakin kita mendekati alam ini, kita akan memiliki pengalaman. Maka konteks dalam kehidupan sebetulnya adalah mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup. Karena ketika sudah dialami, itu akan menjadi sebuah kebenaran yang otentik. Karena udah tidak berdasarkan teori, sudah tidak berdasarkan pokoknya atau katanya, di situ kita memiliki yang disebut dengan yang namanya pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin kita akan memiliki skill, semakin kita akan memiliki kualitas, semakin kita akan menemukan passion. Dan di situ kita akan benar-benar lebih percaya kepada diri, lebih menyadari diri, dan lebih menyadari tentang konteks passion kita masing-masing. Oleh karena itu, semua jawaban dalam kehidupan ini tidak pernah ada di luar diri kita, tetapi semuanya ada di dalam diri kita, termasuk passion itu sendiri. Mulailah merenung, mulailah menghening, untuk berdamai dengan diri, untuk lebih banyak berkontemplasi terhadap diri, untuk menyadari bahwa apakah per saat ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan passion kita. Temukanlah passion, nikmatilah passion, syukurilah, karena itu semua adalah anugerah yang sangat besar, yang penting untuk selalu kita syukuri. Selamat mencari passion, dan selamat selalu berbahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.